monggo kalau mau kalau mau ada yang bertanya mungkin bisa langsung, atau kalau agak sungkan ya bisa ditulis. Tapi satu pertanyaan Mas, saya akan ajukan. Mas, kalau wayang Jogja yang sekarang dipakai itu, apakah itu semuanya evolusi dari bentuk-bentuk? Anggap misalnya wayang Jogja itu ada mulai Hamengkubuwono I ya, tahun 1757 ya, melalui perjanjian Giyanti itu. Kalau anggap Jogja mulai ada dan di situ mulai ada wayang gitulah. Nah itu apakah sekarang wayang-wayang sekarang ini, wayang Jogja itu adalah evolusi yang begitu panjangnya, atau masih ada juga wayang yang acek gitu loh, yang nggak berubah gitu. Artinya dari sisi tinggi, gemuk, depah dan sebagainya itu, termasuk ya tentu saja sunggingan ya, itu apa ada evolusinya gitu. Tentu ya pasti ada pakem-pakemnya yang nggak boleh dilanggar ya, seperti bentuk hidung, seperti yang Mas Bimo tadi sampaikan ya. Itu semuanya kan sudah menjadi pakem ya. Pakem cuma mungkin. Nah, pertanyaan saya kalau dari yang ini nggak masuk ke sejarah wayang, tapi kira-kira apakah wayang yang sekarang ada di Jogja, yang sekarang punya dipakai itu adalah yang bentuk lamanya sama sekali sudah nggak dipakai ya. Itu satu Mas. Yang kedua itu wayang Jogja itu kenapa ya? Ini apakah benar kira-kira? Wayang Jogja itu makin ke sini, itu pengamatan saya aja, makin kecil ya, makin agak kurus. Dan kenapa dalang banyak memakai wayang Solo ya, misalnya kayak almarhum Kiseno kan banyak ambil Solo, terus dalang-dalang sekarang juga banyak yang Solo. Karena apa? Karena lebih ringan begitu ya bentuknya. Itu aja Mas Dua. Terima kasih. Coba saya jawab yang tentang perkembangan dari awal mula wayang Jogja itu. Ya saya ketahui dari informasi beberapa narasumber, terutama yang saya dapat dari Pak Kasman, Pak Karjo, kemudian Pak Sudiono, tentang sekitar tahun 63-an itu di Habirendo mengadakan live skill tentang tatah sungging klasik gaya Jogja. Nah, di situ informasi dari Pak Soekarjo Mangunwijoyo itu mengatakan bahwa wayang-wayang gaya Jogja yang sebelum waktu itu dan sekitar tahun-tahun para empu-empu itu mengajarkan itu ditata tentang pemakaian sinjang, pemanfaatan perangkat model-model ornamen, kemudian teknik sunggingan. Jadi yang saya ketahui dari informasi itu bahwa untuk tokoh semacam kesatria jangkahan yang ratu, Gadukoco dan sebagainya itu jarang setelah era itu menggunakan kain yang bukan parang. Jadi biasanya yang diterapkan kain semen kemudian parang. Kalau yang semacam kain kawung itu nggak diterapkan. Tapi sebelum tahun-tahun itu ternyata barangkali Sinur Prabu yang mendahului para abdi dalamnya sebelum itu memang beri keleluasaan terhadap abdi dalam penatah penyunggingnya untuk berkreasi sedemikian rupa mencurahkan kepandian di dalam menyungging dengan aspek ornamen-ornamen yang mereka miliki dipersilakan seluas-luasnya. Barangkali itu yang terjadi. Tapi setelah tahun itu yang saya ketahui dan saya dengar dari beberapa narasumber itu memang ada proses penertiban sunggingan dan tataan. Untuk literasi sumber yang lebih mungkin dapat dipercayai, barangkali Mas Bimo pernah dapat semacam tulisan yang menegaskan tentang hal itu. Kemudian tentang masalah aspek yang tadi ditanyakan oleh Mas Rio tentang mengapa yang Jogja sekarang
kurus-kurus, ramping-ramping gitu. Ya, lebih kecil, apa mungkin karena kepentingan untuk apa pementasan ya, lebih saya kira ringan. Itu condong ke aspek fungsional, bukan hanya ramping-rampingnya, tapi dari sisi jangkaan, misalnya untuk wayang yang jangka-jangka, soalnya di era zaman penatah dan empu Ki Bundu dan sebayanya itu memang coretan wayangnya yang mereka murgo itu jangkanya itu lebar-lebar sekali. Lebar-lebar sekali. Dalam sisi fungsional dengan kondisi jangkaan yang melebar-lebar itu untuk balancing digerakkan untuk cepeng sabet itu akan kurang imbang. Jadi untuk atraktif akan mengurangi aspek atraktifnya. Jadi untuk wayang-wayang Jogja yang masa kini cenderung kalau pendapat saya itu memang difungsikan sebagai ambil nilai fungsionalnya. Tapi kalau Mas Rio melihat dari pengrajin-pengrajin, banyak pengrajin yang mempunyai hasil karya yang belum tentu kurus-kurus, karena ada yang beberapa waktu yang lalu itu saya sempat mengamati bahwa misalnya tokoh Arjuna, sebuah tokoh Arjuna, itu saya melihat ini pasti dari babon asli yang bagus bentuknya, tapi setelah sampai ke beberapa pengrajin kemudian dikerjakan berulang kali, saya mempunyai pendapat bahwa ini menjadi gede-gede, jadi lebih gemuk-gemuk dan kesannya pendek. Itu yang terjadi di pengrajin itu barangkali karena proses pengemalan atau ngeblat babon yang kurang begitu presisi, sehingga setiap kali babon diblat barangkali bisa tambah ukurannya menjadi 0, berapa mili, kemudian berulang lagi. Jadi sehingga berulang-ulang menyesuaikan dengan ketidaktelitian para pengrajin itu, sehingga wayang menjadi semakin gemuk, semakin kelihatan pendek-pendek. Itu yang ada di pengrajin-pengrajin. Beda dari sisi karya dari penatah, tapi juga dalang, mereka mengedepankan aspek fungsional. Jadi mereka akan lebih cermat, bahkan para dalang itu yang bisa menatah dan menyungking, mereka juga bisa murgo dan mengembalikan ke posisi atau mal-mal yang asli. Jadi tahu aspek-aspek ini, kegemukannya segini, kelencirannya, kelangsingannya sedemikian rupa. Begitu Mas Rio, kurang lebih jawaban saya. Siap. Monggo Mas Mas Putut mungkin, atau Condro kalau mau tanya. Mumpung ada. Halo Mas Condro. Ya, lalu Mas Es. Ya, halo. Dari Mas Andra. Cuma mau ini, saya kan punya pendapat nih tentang ikonografi wayang-wayang dewa. Mereka kalau di Solo itu semuanya bersepatu. Semuanya bersepatu. Kalau di Jogja kan Bathara Bayunya nggak pakai sepatu nih. Gitu. Nah, saya berpikiran bahwa sepatu itu tanda ketinggian derajat ya, atau apalah sebuah kasta yang itu bawaan leluhur kita gitu. Makanya orang-orang yang sudah spiritualnya tinggi seperti Bisma, ilmu sepuhnya memang sudah dapat gitu. Nah, di Jogja itu pertimbangannya apa ya, kira-kira kenapa kok lebih nggak konsisten? Saya pasti ada pertimbangan. Bisa Bathara Bayu nggak pakai sepatu gitu, terus Petrus juga pakai sepatu. Itu satu. Yang kedua, ini berhubungan dengan kasta juga yang digambarkan di ikonografi figur-figur wayang. Pada pertanyaan ini adalah Aswatomo. Aswatomo itu dia gelung, gitu. Kayak gelung ya. Itu memang terah pendito, tapi harus ada terah rajanya gelung. Nah, di Solo itu
cuma pendito beneran, memang lebih sederhana, lebih Bambang lah, lebih beneran. Nah, kira-kira apa kalau pengetahuan Mas Bimo, Mas Is itu, kenapa perkembangan budaya Jogja itu apa sekedar pengen bito atau pasti ada filosofi yang diakan sebuah figur ikonografi, figur wayang itu. Ngatan sih, salam rahayu. Salam. Saya tambahin, saya tadi lihat di Facebooknya Pak Stanley ya di Wijaya itu ada wayang Jogja, ada Roindro pakai sepatu memang. Ya. Nah, itu menarik. Makanya memang Dewa kalau Jogja kok cokoran atau cekeran ya, tapi ternyata ada juga 1-2 yang bersepatu. Monggo Mas atau Mas Bimo, monggo. Mas Bimo pernah mendapatkan alasan untuk itu? Monggo, monggo. Itu tukar kawul. Kalau saya gini, kenapa wayang-wayang Dewa di Ngayojan tidak pakai sepatu? Pertimbangannya mungkin itu ada aspek gini, seandainya Dewa kan digambarkan ngungkulit karya ciptaan ingkang maha kuwasa kang cinipta ngungkuli titah mercapada utawa titah mercapada sing luwih unggul derajate, kurang lebih demikian yang saya pahami. Dan Dewa itu dia tidak ngambah lemah. Dewa tidak ngambah lemah. Bisa terbang semua ya. Dengan kemudian itu juga cuma melihat aspek fungsional ragam atribut aja. Jadi orang saku di sepatu orang ngambal lemah. Justru itu. Kalau tadi kita sepakat tentang ikonografi kan harusnya ada jawaban lah Mas. Minimal meskipun Mas Bimo mungkin dan Mas Is belum ketemu jawaban, tapi kira-kira apa sih hipotesanya itu kira-kira apa sih, kok ada yang rata-rata memang tidak berselop ya, bukan sepatu sih, selop. Nah itu nggak berselop, tapi ya mungkin nggak tahu, mungkin lebih karena pertimbangan kasta Dewa itu harusnya lebih tinggi ya, minimal pakai selop gitu ya. Monggo Mas. Mencoba merangkaikan dari beberapa jawaban, meskipun ini juga nanti mungkin kurang memuaskan juga dan dengan keterbatasan juga. Kalau kita membaca sebenarnya ataupun kita mengamati, melihat, itu ada waktu atau periodisasi yang ini tidak bisa kita lepaskan juga, karena aspek historis itu melekat hampir dimanapun, pada siapapun aspek historis itu, terutama juga pada wayang, dalam hal ini dengan wayang-wayang Dewa. Yang perlu kita ingat bahwa wayang gaya Yogyakarta, ini bicara umum dulu. Wayang gaya Yogyakarta itu kan secara tidak langsung adalah kelanjutan dari wayang periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu adalah wayang-wayang Kartosuran. Ya. Itu tidak bisa dimungkiri itu. Ya, sama-sama pewaris Terah Mataram, wayangnya wayang Kartosuran. Kalau kita mau sebenarnya merenungkan lagi, seandainya tidak ada SPEI, itu wayang yang timbul di Yogyakarta ada 2 bentuk. Wayang Kartosuro dan wayang yang dibuat oleh Gusti Raden Masundoro alias atau setelah Jumeneng menjadi Hamengkubuwono II. Yang mana ketika pembentukan seorang raja itu mencipta, itu pasti punya dasar filosofis, katakanlah dasar mitologis. Apakah dewa-dewa di Yogyakarta itu melulu tidak menggunakan sepatu? Tidak. Ternyata juga banyak dewa-dewa di Ngayogya itu yang meminjam bentuk-bentuk ikonografis dari gaya-gaya yang lain dengan kepantasannya
membedakannya dengan kasta yang lain. Karena itu tadi, kalau di Yogyakarta itu dewa itu dewa kamanungsan, kayak Semar itu kan tidak mungkin Semar golek sepatu. Pakai ada juga kadang yang kita menemukan unik Semar nganggo sepatu. Tetapi itu kan pasti punya tujuan yang khusus, tidak dipakai secara umum, ya kan? Begitu pula wayang dewa, ya wayang dewa. Kalau runut merunut itu di era Hamengkubuwono ke-7, di mana di situ itu hampir seluruh putra dalem, sentono dalem itu yoso wayang. Nah, disitulah munculnya banyak sekali versi dan varian. Nah, versi dan varian ini tentunya punya ideologi masing-masing. Pangeran A punya ideologi masing semacam ini, Pangeran B ideologinya semacam ini. Sultan yang bertahta itu juga punya ideologi sendiri karena Sultan juga berasal dari pangeran. Pangeran Adipati Anom munggah disenggake luhur menjadi sultan. Tetapi pada periode itu beliau mencipta, beliau ngereko supaya yang berbeda ini apa? Oh, misalnya era-era wayang piton itu mulai dewa tidak pakai sepatu. Tetapi jangan salah, Pangeran Mangkubumi putra ke-7 itu menciptakan dewa menggunakan sepatu semua, meskipun atributnya dewa Ngayujo. Seperti yang Pak Rio Presani di Facebooknya Pak Stan. Itu wayang Mangkubumen. Oh. Ya. Nah, ini jejaknya ada karena saya pernah tahu Bathara Basuki yang di Bangsal Sri Manganti itu sepaton, itu jodone wayang itu. Oh. Yang Bathara Indro itu. Ya. Jadi hampir semua, loh, dewa Ngayujo itu orang nganggo jubah orang rok-rokan. Kalau orang-orang yang fanatik dan tidak suka Dewa Yojo, Dewa Solo ki rok-rokan, enggak semacam itu. Pikirannya itu pikiran wong sengit. Saya ini pikiran untuk akan menjatuhkan versi yang lain. Kalau mau dibuat seperti itu, nanti makin ke barat. Nah, itu Baglenan itu dewane jubahane. Iya, betul. Nah, ini kan berarti ada tradisi yang ulang alik kan, ada pengalih wahanaan, ada pengalih penggandaan wahana. Beda-beda ya. Artinya pasti ada sisi-sisi mitologis yang mungkin di sini tadi Mas Rio Mundopreso itu saya mungkin kurang tidak bisa menjelaskan atau nanti saya baca lagi nanti WA-an nanti nggak apa-apa kalau siap. Saya lupa karena saya tidak berani untuk menyampaikan secara langsung, tetapi saya pernah membaca tentang aspek mitologis itu. Kenapa tidak bersepatu? Kenapa dengan sepatu? Salah satunya, kalau dari sisi seni rupa yang paling mudah dikenali adalah apa? Pembeda antar yasan. Ya, pembeda antar yasan. Bathara Bayu tadi dikatakan, apakah Bathara Bayu ada yang tidak yang menggunakan sepatu? Ada. Saya pernah tahu Bathara Bayu Ngayujan dengan sepaton wayang lama ada. Mengulang tadi pembicaraan Mas Bimo bahwa ikonografi itu sesuai perkembangan budaya setempat, sebuah inovasi setempat lah budaya. Nah, kalau munculnya dewa-dewa tanpa sepatu itu sejak piton, saya pernah ngobrol sama seseorang pangeran di Ngayogyakarta di Ningrat, tapi tidak ngomong tentang wayang, tapi tentang kesetaraan dalam keraton. Jadi keraton itu bosonya bagongan supaya nggak ada kasta. Satu. Yang kedua, kalau manggil abdi dalam itu bukan abdi, tapi cok. Konco, kodok kempal. Nah, barangkali loh, ini cuma tebaan. Barangkali dewa-dewa figur wayang Jogja itu dibikin seperti titah sawantah. Mbok menawi loh Mas Bim, mbok menawi. Dan kita hanya diskus mungkin. Ya bisa jadi, bisa dimungkinkan Mas, karena pembedaan bahasa Dewa itu kan penggunaan bahasa Bagungan, sedangkan bahasa Bagungan itu posisinya ada di keraton, digunakan bangsawan, abdi dalam dan lain sebagainya. Sesama abdi dalam pun juga sama dengan menggunakan itu. Ya. Nah, itu kembali lagi karena kadang
pengkastaan secara tidak langsung, langsung tidak langsung itu kan kadang kita menemukan itu kan. Ya. Pengkastaan itu pasti ada. Kita katakan, oh kita egaliter, tetapi kan ternyata tidak. Ya. Pasti ada pembeda. Makanya di dalam wayang pun juga menyebutkan itu. Nanti kalau kayak Bismo, kayak Abioso dan lain sebagainya itu ada yang dibuat spesifik itu. Ya. Nah, memang ini menarik kalau nanti kemudian menghubungkan dengan ikonografi wayang gaya Surakarta itu akan menjadi titik temu yang bisa menjawab ini permasalahan ini. Tetapi kalau di Jogja itu memang satu kreativitas itu memang muncul sekali kelihatan di era Sinuwun Habib ke-7. Nah, ini saya dapat dari dari fotonya Mas Es sama Mas Putut waktu ke Surabaya ini. Ini disebutnya Bromo dari Jogja Taman Slot, tapi kok jubah ya. Nah, ini menarik Mas Bimo. Monggo. Nah, ini jelas sekali. Ini era ke-7, awal era ke-7. Oke. Iya. Wow. Jadi memang ada varian ini. Bahkan Bromo dengan Mekutra pun muncul. Loh, kok ketune keyongan, mongko ketu keyongan iki dudu dewa, ketune kudune ketu dewa oncit. Nah, ini kan jadi bagian yang menarik juga. Iya. Ini kapangannya keren banget. Ya, keren banget. Ini wayang HB ke-7. Ini sangat jelas sekali. Ya. Dan memang terusnya Jogja. Uniknya berjubah itu loh Mas Bimo. Nah, ya itu tadi saya sampaikan itu berjubah. Ya, nah, itu yang di wayang abean yang HB ke-8 yang Museum Wayang di Jakarta. Itu juga ada salah satu dewa. Itu mirip semacam ini yang juga jubahnya persis. Padahal itu era yang jauh lebih muda. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan. Mungkin tadi yang benar, mungkin hanya pembedaan yang lain, tetapi pengkreasiannya tetap diserahkan kepada seniman dalam hal ini. Hanya saja kita yang cari filosofinya kan. Kadang itu kan. Ya kadang biasanya itu satu hal yang wajar saja. Atau ini bisa diembaw dengan wayang wong. Nah, kita bisa perhatikan juga dalam wayang wong Ngayojan, wayang wong Gagrak Jogja. Itu hampir dalam wayang wong dewa-dewa itu tidak ada yang dengan sepatu. Tetapi mereka berbaju. Nah, ini loh yang menjadi ciri khas muncul ada di sini. Itu. Ya. Mas Doni di Mas Doni ayo apa? Monggo. Aswatomo itu juga sama Mas kasusnya. Oke. Kasusnya Aswatomo itu banyak sekali versi di Jogja itu. Ada yang kalau tus Aswatomo Ngayojan Jogja itu gelung keling memang. Ya. Nah, itu terusan. Itu terus ya. Itu terus. Karena kalau kita perhatikan Suci Umboyono itu gelung keling. Oke. Ya. Jadi ada terusannya, gelung keling. Jadi Trah Ngatas Angin, Barat Wojo dan lain sebagainya yang jadi Kumbodibyo bapaknya Umboyono kalau versi Ngayojan itu juga dibentuk dengan gelung keling. Jadi ada penyamaan atribut. Oke. Sama kalau kita perhatikan Ngalengko. Itu sama. Kalau kita perhatikan wayang-wayang Ngalengko itu, putra-putra Ngalengko itu sama. Sampir semua. Itu ada yang sampir kabeh. Ada yang juga prengesan sak dosa muka kabeh. Ada yang gelung keling semua. Ada yang cewasan semua. Itu pernah saya lihat. Memang. Jadi satu style. Dosa muka, Kumbakarna, Sarpa Kenoko, Gunawan itu pogakan semua, bledekan semua. Jadi memang merunutnya begitu. Jadi memang unik sekali kalau kita pelajari ini. Apakah ada maknanya? Ya itu sebagai ciri penanda sebenarnya. Ciri penanda. Hanya kok terumbusan. Ya kalau memang terumbusan disesuaikan kasta. Ada. Disesuaikan kasta pangkat kedudukan.
Kalau makanya Aswatomo itu beda sendiri kalau di Wayang Yojo, deretan Kurawa jejeran itu yang beda itu Aswatomo dan Jayadratha karena itu di luar. Aswatomo itu grade-nya tinggi loh. Ya mungkin dalam pedalangan kita saja di Yogyakarta mungkin Suwargi Pak Gito itu Aswatomo jadi begitu kan untuk faktor hiburan kan. Tetapi pada sisi kastanya nyatanya Aswatomo iso balas dendam dengan luar biasa itu. Itu kan khusus kan. Dia memang di style memang beda dengan yang lain. Justru dia kasta tinggi, Brahmana itu kan enggak punya. Karena itu kastanya yang paling tinggi. Kalau di dalam cerita di Mahabharata memang iya. Tetapi kalau di tempat kita kan ya itu kembali lagi bahwa wayang kembali kepada fungsinya seperti Mas Is tadi. Kenapa mungkin juga saya menjawab jangkahan Yogyo itu kan aspek fungsi yang dikaitkan dengan sabetan. Nah, padahal aspek sabetan itu yang sekarang diacu adalah aspek sabetan gaya Pak Mantep. Padahal Ngayojan itu punya aspek sabetan yang beda. Yang itu sudah membawa bentuk dan fungsi. Kalau dalam seni rupa, bentuk itu pasti mengikuti fungsinya. Nah, itu. Jadi pasti beda. Jawa Timuran itu juga nggak mungkin bisa disabetkan kayak sabetan Surakarta. Jogja saja yang sabetannya jadi mengadopsi Surakarta. Itu saja. Ini jadi ini Mas Bimo, Mas Bim. Jadi kita tentang Jayadratha ya. Jayadratha itu kan kalau Jogja itu nggak pakai apa? Robo. Nggak sebagai raja Sindu. Gitu. Iya. Tapi justru Gondomononya yang hanya seorang patih dalam tanda kutip itu pakai raja, ratu. Betul. Nah, kan agak gimana gitu. Menurut saya ini ikonografinya tinjauannya bagaimana ini wayang. Besok kita teliti lagi itu. Siap. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan. Mas Doni, Kang Happy. Mas Putut. Mas Bima, kalau wingi bahasa Indonesia, Mas Putut, bahasa Indonesia. Ya. Kemarin saya kan sempat dapat wayang Aswatomo. Ya. Ya memang seperti wayang Solo. Kemarin Mas Solo juga sempat komen loh, kok kayak wayang wetan itu. Nah itu mulai era HB keberapa kira-kira? Yang paling banyak HB 6 dan 7. Mas. Ini wayangnya. Ya. Nah itu HB 6, 7, 5, 6, 7 itu menjelang seperti Solo. Betul. Itu coba Mas. Nah, anunya ya, ketunya ya. Itu persis itu. Oke. Ya, Aswatomo. Kakinya Mas model ya? Masih seperti Solo, Pak. Oke. Oh, itu perayungnya jelas. Iya. Makanya kalau saya lebih cenderung era perayungan itu ya begitu itu. Eranya kalau di dalam sejarah ya eranya Riwong itu. Bagus Riwong ya. Ya, Bagus Riwong itu memang ada yang namanya Bagus Rowang. Itu di dalam naskah sejarah penatah memang ada itu. Nah, Mas, kalau nggak ada pertanyaan lain, saya mau tanya, Mas. Sebenarnya kan di wayang itu saya lupa referensinya dari mana. Sebenarnya kan wondo atau apa ya, aura tokoh itu kan hanya sebenarnya ada dua, wajah duka. Tapi kadang-kadang terus ditambahi ada wajah netral lah, tidak suka, tidak duka, tidak susah gitulah ya. Jadi kayak susah tuh, amarah segala itu masuk dalam susah. Nah, maksud saya kalau Mas Bimo tadi mengatakan bahwa wondo misalnya kayak si Bolodewo tadi kan dari aspek waktu ya, pagi, siang, malam. Tapi misalnya kayak wondo Janoko nih, Dasmoro, terus ada Kinanti, itu sebenarnya kan juga aspeknya kan ini lagi gandrung, ya, Kinanti mungkin lagi punya banyak karep, kira-kira kan gitu ya. Jadi memang nggak semuanya, kalau nggak bisa dikatakan bahwa wondo itu hanya dari aspek roso ya, dia senang wayangnya itu senang atau susah aja kan, tapi juga berbagai kembangannya dari situ kan, ketika jatuh cinta, ketika punya hasrat menggebu terhadap ilmu atau kekuasaan atau apa itu kan, kayak Janoko ada Yudasmoro. Coba Mas Haji, ada ke bawah lagi ada Janoko lagi Mas, coba Mas. Janoko, Kinanti, terus
terus bawah lagi. Ya, stop. Nah, ini kayak Kinanti ini kan ke soal Wondo tadi loh, Mas. Jadi saya kok apakah itu ada pembakuan atau enggak ya, Mas? Sebenarnya kayak Solo kan hanya Wondonya menurut saya kok banyak Jogja ya, misalnya kayak Janoko gitu ya. Benar nggak itu? Ya, ini nanti mungkin Mas Is bisa membantu menjawab ya. Karena kadang ngiwuhke, wayang Janoko itu wayang yang ngiwuhke. Wayang-wayang alusan itu dalam amatan saya adalah wayang yang akan memunculkan tafsir subjektivitas. Ya, betul. Tapi kalau yang paling sepuh itu ada yang disebut juga, karena begini, penamaan Wondo yang tadi mungkin saya katakan itu kan berdasarkan pengetahuan Prawiro Dipuro. Namun bisa saja penamaan Prawiro Dipuro yang menyatakan bahwa Wondo punika mirip kawontenanipun tiyang saben dintenipun santun kaping 3. Saya masih hafal sekali. Mirip itu mengacu ya, pada prinsip dasarnya. Tetapi untuk kasus di Wondo-Wondo wayang tertentu itu ada. Penciptaan Wondo itu kalau bisa kita kenali ada satu faktor yang namanya faktor favorit. Ya. Faktor favoritisme itu ada. Mengapa? Hubungannya sama tokoh yang favorit atau tidak ya? Hubungan dengan tokoh yang banyak, pokoknya ada. Kalau di sini Suwargi Mbah Singku Cermo Sutarjo itu punya wayang Gatotkaca hampir 50-an punya karena aspek favorit. Dan itu bisa nyorek sendiri. Yang diwandani. Nah, itu diwandani malah bingung, itu banyak sekali Wondo Gatotkaca yang beliau. Karena salah satu tokoh favorit beliau adalah Gatotkaca. Itu banyak sekali. Jadi kadang bingung. Dan iki le Guntur pundi Mbah Le Tatit pundi Mbah. Akhirnya kan tidak. Nah itu tadi ketika kita bicara ekspresivitas. Karena Wondo itu kembali lagi pada ekspresivitas. Ya, ekspresivitas seorang seniman pujangga menelorkan itu kan berbeda. Beda kalau kita berbicara pada pengrajin. Mas, kula nyun gaweke Kinanti. Kinanti wis pok babone Kinanti ataupun duplikatnya ya Kinanti. Mas gaweke Yudasmoro, ya itu Yudasmoro itu. Tetapi untuk memaknai jauh lebih dalam, sing titikane piye ya Mas, sing dangak, sing dumpluk, itu kadang menjadi sesuatu yang tidak jelas. Nah itu di Jogja itu punya yang paling sepuh Wondo Jimat. Betul. Sama seperti yang ada di Kulonan Wondo Jimat. Ada yang namanya Wondo Bengis. Ya. Jadi aspek penamaan Wondo itu berdasarkan pencipta. Kinanti itu di Wetan, dan ini kembali. Kenapa Kinanti itu kadang menjadi sirian tidak pada Wondo Wetan? Karena Kinanti itu diambilkan posisi dari barat. Ya betul, dari barat. Tidak timur. Kinanti itu mendinggung genepi Janoko. Makanya dia disebut Kinanti. Nah, ini kalau kita mengenali Wondo itu, jadi ada aspek kesejarahan Wondo. Kenapa disebut sebagai Janoko Wondo Kinanti? Kadang Wondo itu sama seperti namanya, Wondo Jagal. Dalam pakeliran dipakai untuk jagal Dursosana Werkudara. Padahal wandane Bugis, tetapi jagal. Itu sama halnya dengan Janoko. Kita sebut, makanya saya sangat berhati-hati dan kadang tidak berani menampilkan nama Wondo Janoko. Itu karena aspek itu tadi. Yang kok gek nek karepe Kinanti, nek wong liya nyebut dudu Kinanti. Makanya saya sebut biasanya yang saya yakin bahwa itu adalah Wondo tertentu saja. Niki Kinanti Mas. Tidak semua yang berwajah hitam adalah Kinanti. Itu saja Mas. Iya. Yudasmoro bisa berwajah hitam, Janggeleng bisa berwajah hitam. Ini kalau dibikin gembleng wajahnya nggak hitam nggak bisa. Karena di keraton itu ada yang dengan gembleng. Nah itu unik kan. Orang nganggo gembleng. Nah kok gembleng juga warnanya apa kok nek emas? Ya aspek keraton karena ingin menonjolkan sisi-sisi yang lain. Karena biar beda dengan yang ada di pedalaman. Nah ini Gatotkaca Kancing Jaya.
dari Surabaya ini, Mas Anu. Ini kan anu dhuwur banget, Mas. Apa itu bledekannya kan tinggi banget ya. Ini apa nih? Apa apa ya? Ciri khas apa ini? Apa sang pencipta tuh kira-kira mau menggambarkan apa gitu loh, Mas? Ini kan tatit ya masuknya ya. Ini masuknya lawung. Lawung lah. Ya. Lawung atau kilat. Kilat. Ini Gatotkaca lawung atau kilat. Wandhanipun penglawung atau lawung, Kancing Jaya. Lawung itu artinya pengembara. Jadi ketika Gatotkaca itu mengembara. Pengembaraan Gatotkaca itu kalau saya kebetulan sedang meneliti satu naskah tentang Gatotkaca. Salah satunya meneliti tentang ini, bahwa lampahan Kancing Jaya itu adalah lampahan ketika Gatotkaca banyak menaklukkan cukup banyak musuh. Oh. Dan dia berada di dalam fase wondo lawung atau wondo kilat. Jadi sebenarnya ini sama, atributnya sama, karena yang jadi fokus adalah kancing ini. Oke. Mukanya nggak hitam ya, Mas? Tokoh lain. Mukanya nggak dibuat hitam ya, tapi gembleng ya. Nah ya, ini mukanya memang dibuat gembleng untuk mungkin perwataan gembleng itu kan lebih pada agung, lebih pada cerah, lebih pada sesuatu. Ya, mewah. Itu dengan identik dengan kancing, kancing ya Mas? Iya. Kancing itu, beledekan yang ada di belakang itu yang mencuat jauh lebih tinggi. Ini wayang Brontokusuman. Oh, yang Bronto ya. Dulu Pak Moheni, terus Pak Tarko. Saya pernah pegang wayang itu. Bersama 12 Gatotkaca lainnya. Bersama puluhan Gatotkaca yang lain itu di Pacar itu waktu itu. Iya. Boleh saya menambahkan betul dengan wayang ini. Monggo Mas. Kalau tentang wondo, Mas Rio, yang saya ketahui dari bukunya Pak Profesor Dr. Sudarso SPMA tentang wondo wayang kulit gaya Ngayojan, memang semua tokoh tidak mesti ada wondo nih, cuma tokoh-tokoh tertentu saja, dan di tulisan Pak Darso itu memang dibagi 3 suasana hati. Jadi ketika Kresna Wondo Mangu, Wondo Sura, Wondo Gendre, Janoko, Wondo Yudasmoro, Kinanti, dan Jangleng, Gatotkaca Guntur, Lawung, Tatit. Jadi cuma dibagi dengan 3 karakter suasana hati. Itu kebanyakan yang Ngayojan demikian. Kemudian kalau kita seandainya mendengarkan tahu tentang wondo-wondo yang lain, sepertinya kok itu cuma mengacu pada Yang Yoso yang bikin. Jadi para pangeran atau para raja yang waktu itu menginginkan sesuatu yang lain, dalam tanda kutip seperti Mas Bimo sampaikan tadi, memang aspek pembedaan dari yang lain itu saya kira masing-masing peyoso itu punya. Barangkali itu juga yang diturunkan juga kepada para senimannya juga. Malah mungkin senimannya itu yang punya usulan kita bikin yang beda gitu. Menurut Pak Narto tuh wayang Jogja itu nomor 1 itu menggambarkan wayang yang dinamis. Itu secara apa ya, kalau dikeris itu namanya pasikutan. Cirinya itu kaki belakang jinjit. Kaki belakang jinjit ya Mas ya. Khususnya untuk wayang gagahan seperti Gatotkaca dan lain-lain. Nah, sementara untuk putren itu makanya dibilang apa itu wironnya nyamping itu menunjukkan posisi dia itu diam, tapi juga dikatakan karena itu stilasi dari petari Grudo. Jadi itu ya saya baca. Nomor 2 itu tampilan agak gemuk atau depah itu. Ini sebenarnya Pak Narto mungkin dia membandingkan dengan daerah lain ya, khususnya Solo. Tapi menurut saya kalau wayang sekarang nggak terlalu depah ya. Cuma memang kakinya kalau menurut saya Mas Bimo, Mas Is, terkesan pendek memang kaki wayang Jogja itu. Jadi mungkin itu nanti ini bisa diperdebatkan berikutnya lah. Karena sekarang kan seperti Mas Is bilang untuk fungsional ya. Nah, wayang kulit Yogyakarta tuh tangannya terkesan panjang. Jadi
dia mendekati apa kaki ya, panjang, lebih panjang daripada daerah lain. Ini juga fungsional karena biar menggerakkan tangannya bisa sampai atas lah. Terus yang keempat itu tatahan pada wayang Jogja itu rata-rata menggunakan inten-intenan, terutama pada uncal, kencono, sumping, burido, dan bagian busana lainnya. Saya belum pernah meneliti ini, nanti Mas Bima bisa mengomentari ya. Inten-intenan. Terus yang kelima, sunggingan itu rata-rata menggunakan sungging telacapan tuh yang segitiga lancip-lancip tuh ya untuk saya pakai bahasa bukan sibulian lah, tapi lipatan kain belakang lah. Karena ada teman-teman yang nggak ngerti Jawa, jadi itu nomor 5 itu sunggingannya pakai telacapan. Terus yang 6 di Paleman itu kan selalu merah, itu memang Jogja itu Mas, ya kan? Nah itu ciri ke-6. Saya kira itu aja Mas. Mungkin Mas Bimo dan Mas Is bisa mengoreksi apa ini tulisan dosennya Mas Is ini barangkali. Karena nomor 2 sendiri saya juga sebenarnya mendapat itu. Dan itu saya agak kurang cocok. Ya. Cebol, lemu gitu. Monggo Mas. Ya, khusus yang untuk putranya Mas Rio. Saya pernah dikasih wawancara sama Suwargi Pak Sigit Sukasman. Itu memang aspek garis-garis globalnya wayang putren Ngayujan dibikin sedemikian rupa dengan garis draperi untuk gambaran draperi ujung kain itu memang menuju ke depan. Karena seandainya itu dikaji, posisi wayang-wayang kulit Jogja yang tokoh putri dengan kondisi badan lebih membungkuk, lebih melengkung, itu seandainya kita bikin garis dengan garis untuk sembuliannya ke belakang, ujung kainnya ke belakang, kesan sebelum digapiti pun sudah jomplang, sudah kan jatuh gitu loh. Ya karena bungkuk ya oke. Garis juga. Itu yang saya ketahui dari Pak Kasman itu. Ya. Jadi benar ya sebenarnya ya. Terus yang itu Mas soal depah bagaimana itu depah cebol gitu? Gimana ya? Kalau ini saya hubungkan dengan apa yang dingendikake Pak Bambang Suwarno, Pak Bambang Suwarno ketika mengisi workshop pada pertemuan workshop Pepadi Magelang sekitar tahun 2015. Beliau mengatakan kalau wayang bedone wayang Solo karo wayang Yojo kuwi yen wayang Yojo karo Solo kuwi yen Solo didudut sak lemahan. Ya benar. Sak lemahan siten-siten. Ya, siten. Ketika wayang Solo lebih tinggi satu siten-siten dengan wayang Jogja, itu akan kecenderungan yang dipandang kesannya itu akan dia lebih jelas tinggi. Lebih panjang, lebih tinggi. Kemudian sedangkan wayang Jogja sendiri dengan posisi jangkaan, khusus untuk wayang jangkaan yang tampak sekali dipandang dempak lebih pendek gitu. Karena kenapa? Itu kalau kita membuat global bentuk wayang Jogja, dibikin kotak gitu, wayang Jogja jangkaan misalnya. Yeah. Kemudian dibantu dengan garis-garis bantu. Ini juga ada unsur evaluasi atau studinya Pak Kasman. Ketika garis kaki dengan jarak yang lebih lebar, kesannya akan lebih pendek. Oke. Ya. Itu pundaknya posisi tancap deh Mas Is. Ya. Kalau di Pak Kasman itu kan ada karena tancapnya posisi wayang Jogja itu kan dia lebih miring kecenderungannya. Betul. Ya. Itu kaitannya dengan siten-siten juga. Memunculkan kesan tinggi itu di ketika pagelaran diiringke ketika tancapnya. Itu dari aspek saya sepakati dengan Pak Kasman itu. Iya. Jadi mulo baunya terus bau belakang harus dipanjangin sedikit toh biasanya. Iya. Iya, kesannya dipanjangkan sedikit. Itu cuma aspek balancing.
permainan Ya, game. ya. Estetika ya jadinya ya. Betul. Betul, estetika bentuk. Ya. Eh, Ya, nomor 4 ya, Sebenarnya ada ya. bagian yang ini menurut saya Suwargi Pak Narto, karena beliau sudah almarhum. Ya. Suwargi Pak Narto melihat posisi wayang pada saat beliau menulis adalah wayang-wayang yang dibuat pada era Mbah Bundu dan Mbah Bujo. Betul. Jadi untuk lebih menuju pada keseluruhan secara aspek komprehensif atau holistiknya wayang Yogyakarta itu tidak memperhatikan pada aspek yang tadi saya sampaikan, ada aspek historisitas atau aspek kesejarahan yang sebenarnya perlu untuk dibahas. Bagaimana perkembangan bentuk wayang Jogja sampai hari ini, termasuk mungkin wayang Tedaan Resa Penatas yang Mas Pudut punya kagungan wayangipun itu adalah bentuk wayang Bolodewo lama kalau saya berbicara di sini. Yang ya itulah Jogja ketika itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan ketika Jogja yang pada saat itu dengan yang saat ini, kemudian kita membangun premis ataupun kesimpulan bahwa wayang Jogja adalah depah, gemuk dengan inten-intenan. Padahal faktanya dulu yang dengan kawatan banyak sekali. Banyak sekali. Nah ini ada apa ketika penutupan, bahkan tatahan di dalam ukiran, kalau di dalam istilah ada tatahan bubuk iring, Jogja mengenal bubuk iring 2 yang kemudian itu digaungkan. Jogja itu harus 2. Enggak. Ternyata wayang Jogja dulu bubuk iring 1 muncul. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ada aspek ketika kita membuat premis ataupun dan ini mungkin saya yakin ya nanti dalam generasi di bawah kita juga akan menemukan ciri-ciri yang akan memperlengkap lagi. Nah, ini yang harus kita legowo dan menyadari bahwa semakin lama akan semakin kelihatan sekali ciri-ciri itu. Kalau kita mau itu istilahnya studi banding melihat berbagai macam bentuk. Nah, sampai hari ini pun saya memberikan satu asumsi pribadi, bahwa pendapat pribadi bahwa wayang Jogja itu kalau kita bisa membagi ciri umumnya tadi, pelemahan pun ya, pelemahan merah. Enggak, ada wayang Jogja dengan pelemahan hitam. Contoh wayang Gelanggang Mahasiswa dan Urjan itu di Gelanggang Mahasiswa UGM itu pelemahannya hitam semua. Contoh dengan segitiga tidak, telacapan enggak. Ternyata wayang Jogja ada yang dengan sautan, kelopan dan lain sebagainya. Nah ini kan daya jangkau. Istilahnya kita membuat adalah daya jangkau dengan berbagai macam referensi yang ada. Kemudian baru kita buat satu ciri secara keseluruhan. Kalau pendek, ya wayang Danurjan, satu contoh, itu kakinya pendek semua, atasnya tinggi. Jadi nggak imbang. Hampir semua. Nah ini ada dugaan, apa sih nggak weki dipepetke yo. Nah ada dugaan-dugaan begitu. Tapi ternyata ini menjadi ciri masing-masing. Bahwa kita tidak bisa menggeneralisir ciri ini. Tapi harus melihat cukup banyak, paling tidak ada beberapa data yang kita jereng untuk bisa mengetahui salah satunya ciri wayang gaya Yogyakarta. Makatan Pak Rio. Saya kira udah jam 10 malam ya. Terima kasih buat semua pemirsa semua peserta. Mas Es, Mas Bimo sudah membabarkan taruhnya dari Unhad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur, swastiastu, salam, namo buddhaya. Saya nih